wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya usia kita oleh Allah benar-benar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kalau kemarin kita masih berharap-harap cemas sambil bermohon kepada Allah, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan-Mu ya Allah. Alhamdulillah sekarang kita benar-benar berada di bulan suci Ramadan. Mulai tadi malam kita sudah mulai rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Dimulai dengan qiyamul lailnya, qiyamul Ramadan atau salat tarawih, ada darusnya juga, dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan, kita tunaikan sampai di penghujung Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita ngaji sampai duha. Ya, saya tidak boleh bilang sampai suruk, sama Pak Rizal sudah diingatkan. Kalau suruk berhenti masih kurang Ustaz. Jadi sampai duha. Sehingga nanti selesai ngaji ini kita jangan langsung pulang, Pak. Kita tutup dengan sholat duha 2 rakaat. Sholat duha yang kita lakukan nanti ini adalah sholat duha yang paling awal. Saya katakan sekali lagi, yang paling awal. Ya, kalau jenengan nanti misalnya mau menambah lagi, monggo silakan. Ada waktu duha yang paling afdol. Yang kata Rasulullah itu ketika anak unta yang diikat di luar itu sudah mulai kepanasan. Diperkirakan antara jam 8 sampai jam 9. Tapi insya Allah rangkaian ibadah di pagi hari ini ketika memenuhi 3 unsur. Unsur yang pertama adalah subuh berjamaah di masjid. Lalu yang kedua zikir, tidak meninggalkan masjid. Ya, zikir itu bisa baca Quran. Zikir itu kan artinya kan ingat kepada Allah, Pak, ya. Jadi membaca Quran, mungkin bisa diskusi, mungkin bisa taklim seperti ini, ya. Dan yang ketiga ditutup dengan duha 2 rakaat minimal, maka pahalanya itu kata Rasulullah seperti apa, Pak? Haji dan umroh. Bahkan Rasul menutup dengan 3 kata yang sama, sempurna, sempurna, sempurna. Ini hadirin sekalian. Jadi saya sampaikan ke Pak Karbudin, ke Pak Rizal, kalau sudah kajian subuh begini ada jamaah, memang saya sampaikan sampai suruk ditambah lagi sedikit waktu sehingga nanti kita selesai sampai duha. Ya, saya merasa bertanggung jawab untuk menjaga jamaah ini sampai ke duha nanti, Pak. Saya pernah ngisi kajian subuh juga. Saya masih ingat tuh saya tidak sebutkan masjidnya, di salah satu masjid. Saya begitu mau naik mimbar saya diingatkan, Ustadz ini kultum Ustadz. Oh baik, ya kultum Pak. Jadi saya ceramah ya sampai suruk, sampai duha. Turun saya diingatkan sama panitianya, Ustadz tadi kan sudah saya ingatkan Ustadz ini kultum. Loh ya, apa yang kurang? Ustadz tadi ceramah tuh 52 menit. Loh, jangan-jangan kultum menurut Anda dengan saya beda. Ya, apa menurut jenengan apa? Lah kuliah 7 menit. Lah itu tidak sampai jelaskan tadi dari awal. Saya pikir kultum itu kuliah terserah antum.
Nah, kalau kuliah terserah antum ya saya jaga sampai suruk sampai duha ya. Jadi ini Pak, jadi biar kita apa ya? Dan wallahi hadirin sekalian, kalau jenengan ada yang punya keperluan, enggak apa-apa Pak. Enggak usah sungkan-sungkan, tinggalkan saja enggak apa-apa. Saya cukup disisai satu saja Pak. Ya, ilmu masuk aku ceramah gak ono sing ngrungokno siji ae. Paling enggak ini tim digitalnya itu yang dengan saya aja. Ya, baik hadirin sekalian. Perintah tentang puasa Ramadan itu sudah jelas. Tadi sudah saya bacakan dan insya Allah mungkin tadi malam sudah dibacakan dan mungkin beberapa hari ke depan ini akan dibacakan. Ya, perintahnya jelas di surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada ayat Al-Quran diawali dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu, ini bukan panggilan biasa Pak, ini panggilan yang istimewa. Tidak semua orang dipanggil oleh Allah. Ya, orang-orang kafir tidak dipanggil oleh Allah. Orang-orang yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah. Yang dipanggil oleh Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Dan lanjutan dari ayat yang diawali dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu itu hanya dua kemungkinannya. Kalau bukan perintah mesti larangan. Jadi saya ulangi sekali lagi, ayat yang diawali dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu mesti lanjutannya itu adalah perintah atau larangan. Kalau hanya sekedar kabar, apapun kabarnya, sekedar berita, apapun beritanya, maka Allah awali ayatnya dengan ucapan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Karena kabar itu bisa dikonsumsi oleh siapapun, orang yang Islam maupun yang bukan Islam. Tapi kalau perintah dan larangan itu di hadapan Allah hanya untuk orang-orang yang beriman. Karena hanya untuk orang-orang berimanlah yang bisa melaksanakan perintah agama dan hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa meninggalkan larangan Allah. Makanya diawali dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu. Banyak contohnya Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan atas kamu hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, tepatilah janjimu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini semua perintah. Ada juga yang berupa larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladzukum an dzikrillah. Ya, janganlah harta bendamu wala auladukum, dan jangan pula aulad, anak keturunan kamu menghalangi kamu dalam mengingat Allah. Ini contoh-contoh ayat yang diawali dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu. Lanjutannya kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Berarti hukum puasa Ramadan adalah apa Bapak Ibu? Wajib, hati-hati. Ya, wajib, bila meninggalkannya harus mengqadha. Nah, biasanya kalau sudah perintah itu hukumnya wajib, ya pahalanya besar bagi yang mengerjakan dan bagi yang meninggalkan juga dosanya besar. Hati-hati. Ini hadirin sekalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang aku wajibkan, seperti yang pernah aku perintahkan kepada umat-umat sebelum kamu. Jadi seakan-akan Allah itu menyampaikan kamu ndak usah iri, ndak usah sambat, ndak usah ngersulo. Ya, perintah seperti ini sudah pernah aku sampaikan kepada umat-umat yang terdahulu. Hanya mungkin bentuk puasanya berbeda-beda. Contoh seperti puasa Nabi Isa. Gimana Pak? Pernah dengar puasa Nabi Isa? Berapa? Yang katanya 40 hari itu ya. Puasanya Nabi Daud bagaimana? Sehari puasa,
Sehari ndak, sehari puasa, sehari ndak. Ayo berat mana sama puasanya Nabi Muhammad ini? Sehari puasa, sehari ndak, sehari puasa, sehari ndak. Itu puasanya Nabi Daud dan umatnya juga, Pak. Ya, ada lagi puasanya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu begitu selesai dari banjir, ya, sehingga sekian hari dia terkatung-katung di atas banjir yang luar biasa. Setelah perahunya, bahteranya itu berlabuh di sebuah bukit, ya disebut dengan Bukit Zudi itu ya. Maka Nabi Nuh itu berterima kasih kepada Allah, berazam kepada Allah dengan puasa 3 hari, Pak, setiap bulan. Tanggal 13, 14, 15. Ya, yang akhirnya disyariatkan oleh Rasulullah sebagai Ayamul Bid itu. Ya, itu ceritanya dari sana, Pak. Nabi Adam pun juga berpuasa, Pak. Ya, walaupun bentuknya berbeda-beda. Dikatakan di Al-Qur'an itu ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minadz zalimin. Apa kata Al-Qur'an? Disampaikan kepada Adam, wahai Adam, tinggallah kamu wa zaujukal jannah, dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha, dan makanlah semuanya. Dan makanlah semuanya, kata Allah. Allah hanya berpesan apa? Wala taqrabu hadhihi sajarata, dan janganlah kamu dekati pohon itu. Pohon apa, Pak? Pohon apa, Pak? Lawang saya baru sengaja ngomong pohon itu. Wala taqrabu hadhihi sajarata, dan janganlah kamu dekati pohon itu. Pohon apa, Pak? Masa ono pohon itu ya. Tapi kalau jenengan mengatakan huldi, Bapak Ibu, nggih, saya tunjukkan nggih, ngapunten. Jadi yang mengatakan huldi itu Allah tidak mengatakan huldi, Bapak Ibu. Allah hanya mengatakan ya pohon itu as-sajarah. Nah, yang mengatakan huldi niku setan. Sinten, Pak? Sinten, Pak? Ngomong setan mbek ndelok ustadz ya. Yes. Saya sebutkan nggih, dalam surah Toha, surah yang ke-20 ayat 120. Perhatikan. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Kepada siapa? Kepada Adam. Dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dalam kurung huldi. Nah, pohon keabadian itu bukan nama pohon. Ya, mungkin keabadian itu bahasa Arabnya huldi, pohon keabadian, pohon besar, pohon kecil, pohon rindang, termasuk pohon keabadian. Itu hadirin sekalian. Ya, jadi Adam itu dirayu sama setan. Apa katanya? Mas, ini kalau bahasa kita ya, sampan kepingin gak nang surga itu sak lawasi? Ya, yo kepingin, tapi Allah gak kepingin. Makanya sampan gak oleh nyedak-nyedak pohon itu. Ya, itu kalau sampan makan pohon itu akan kekal abadi di surga ini, dan Allah tidak menghendaki sampan seperti itu. Nah, itu loh, Pak. Ceritanya panjang, Pak. Saya tidak cerita ini, Pak. Nanti kalau diceritakan dipotong di tengah bisa tersesat nanti kita. Kita mesti mengatakan Adam itu salah. Enggak. Jadi Adam itu, apa yang dilakukan oleh Adam itu di bawah skenario Allah. Bagaimanapun Adam itu hebatnya, tetap Allah siapkan Adam untuk menghuni dunia ini, menghuni bumi ini. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya, dia menciptakan semuanya untuk kamu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Adam itu memang sudah diciptakan oleh Allah untuk tinggal di bumi. Enak ndak enak, kerasan ndak kerasan, memang dia harus tinggal di bumi. Ya, hanya Allah tuh punya skenario bagaimana caranya agar Adam itu tidak, ya Allah, aku gak duwe salah, apa aku saiki kok diusir nang dunya. Ya, dibuatlah cerita seperti itu oleh Allah. Hanya agama lain menerjemahkannya beda, Pak. Ya, agama lain menerjemahkan ini sebagai dosa waris yang diwariskan oleh ibunda Hawa, ibunda Eva. Ya, sehingga setiap orang yang lahir itu harus menebus kesalahannya, harus dicuci kesalahannya. Ya, ada istilah apa, Pak? Saya tidak menyebut, Pak, ya. Ya, itu di agama-agama tertentu ada yang istilahkan dengan baptis dan sebagainya. Karena apa? Mereka itu membawa dosa dari ibunda Hawa. Ya, baik hadirin sekalian.
Ini bentuk puasa yang Allah pernah perintahkan kepada nabi-nabi dan umatnya. Nabi Isa tadi sudah saya sebutkan, Nabi Daud sudah, Nabi Nuh juga sudah, Adam pun sudah. Sekarang Muhammad Rasulullah dengan puasa Ramadan itu. Sudah sampai di sini. Yang pertama ini. Yang kedua, hadirin sekalian, apa yang menjadi kemuliaan dari bulan suci Ramadan? Bulan suci Ramadan namanya itu aslinya Pak, nama aslinya itu adalah Syahrul Ramadan. Ya, Syahrul itu bulan, Qamar juga bulan. Hanya kalau Syahrul ini terkait dengan waktu Pak, 1 bulan. Tapi kalau Qamar itu terkait dengan fisik bulan, Qamarun, bulan purnama. Jadi terkait dengan fisik. Tapi kalau kita menyebut dengan Syahrul Marhamah, Syahrul itu terkait dengan waktu. Selama 1 bulan. Baik hadirin sekalian, namanya adalah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Nah selanjutnya bulan Ramadan ini Pak mendapat sebutan lain. Sesuai dengan fadilah kandungan yang Allah janjikan di dalamnya. Yang pertama, diingat baik-baik ya, saya sebutkan satu persatu. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrus Syam. Bulan puasa. Iyalah yo mesti ae bulan puasa lu. Jangan begitu. Ya. Bulan haji niku bulan apa? Yang disebut dengan bulan haji niku bulan apa? Dzulhijjah. Karena apa? Di bulan Dzulhijjah ada syariat Islam, ada rukun Islam yang dilaksanakan di dalamnya yaitu haji. Seandainya haji itu dilaksanakan di bulan Rajab, tak mungkinlah itu bulan Dzulhijjah disebut dengan bulan haji. Ya. Seandainya puasa ini dilaksanakan di bulan Sa'ban, tak mungkin juga bulan Ramadan disebut dengan Syahrus Syam. Ya, disebut Syahrus Syam karena di bulan itu diperintahkan salah satu rukun Islam yang 4, yaitu puasa dilakukan di bulan Ramadan. Maka disebut dengan Syahrus Syam. Faham Bapak Ibu nggih? Faham nggih? Itu yang pertama. Disebut juga dengan Syahrul Quran. Bulan di mana Allah memilih sebagai momentum, sebagai waktu yang paling tepat untuk dijadikan sebagai awal turunnya Al-Quran. Jangankan Allah Azza wa Jalla. Ya, bupati Pak, gubernur, presiden itu kalau mau mengeluarkan sebuah undang-undang yang spesial, undang-undang yang penting, maka beliau itu juga mencari momen yang paling bagus Pak. Mencari momen yang cantik. Oh misalnya pada saat peringatan HUT RI, ya disampaikan kebijakan apa, misalnya makan gratis bergizi ya Pak ya. Oh itu mungkin mengumumkannya pada momen-momen tertentu. Oh mungkin ada misalnya pengumuman tentang apalah yang penting. Nah Allah pun juga begitu hadirin sekalian. Allah mengumumkan, menurunkan, memulai turunnya Al-Quran itu pada bulan yang dianggap paling cantik oleh Allah. Nah ternyata bulan yang paling cantik itu di hadapan Allah adalah bulan Ramadan. Bu, tidak ada bulan ya dari 12 bulan. Masih ingat, masih hafal 12 bulan itu apa? Bapak masih ingat kan 12 bulan itu apa Pak G? Aku rada sungkan aku iki ono 17 aku nak ngene iki. Masih ingat Pak, 12 bulan itu apa mawon Pak? Muharram. Loh, mek sak wulan tok. Terus Muharram, terus apa Mas? Safar, terus Rajab. Loh, mari Safar kok Rajab? Napa Pak? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ada yang mengatakan Ula Sani, terus Rajab. Orang sing ngomong ruah mau, siapa ngomong ruah? Kok nyiblorong ae. Nggih, napa? Rajab, terus Sya'ban, Ramadan, Syawal. Oh, nek Syawal banter nek Syawal. Saya waya unjung-unjung. Terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nggih, dari 12 bulan yang ada dalam tahun Islam ini Pak,
yang nyata-nyata namanya disebut di Al-Quran itu hanya satu. Hanya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu disebutkan hanya di Al-Quran hanya satu. Makanya saya pernah menyampaikan satu-satunya hari dari berapa hari Pak? Satu pekan itu berapa hari Pak? 7 hari. Ya, satu-satunya hari yang disebut di Al-Quran, namanya disebut di Al-Quran itu hanya satu Pak. Hari apa Pak? Hari Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil Jum'ah. Satu-satunya waktu sholat dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dari 5 waktu sholat ini yang disebut di Al-Quran, namanya jelas disebut di Al-Quran itu hanya satu Pak. Sholat subuh. Ya. Apa itu? Wa minal laili aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Sholat subuh dibahasakan dengan subuh, dibahasakan juga dengan fajr. Fajar dengan subuh ini pemahaman saya sama Bapak Ibu. Silakan lihat di aplikasi. Jenengan yang punya aplikasi. Kalau muncul kata-kata subuh, tidak mungkin ada kata-kata fajar Pak. Kalau ada kata-kata fajar juga tidak mungkin ada kata-kata subuh. Di timer di Mekah, di Madinah itu kalau ada subuh ya tidak ada fajar. Sebaliknya kalau ada fajar tidak ada subuh. Itu menunjukkan fajar dan subuh itu adalah sama. Dan dari semua sholat sunnah yang dikerjakan ada duhanya, ada istikharahnya, ada rawatibnya. Hanya satu sholat sholat sunnah yang disebut di Al-Quran. Hanya sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Hanya sholat tahajud Pak. Ini menunjukkan keistimewaan. Kalau bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan dan seterusnya. Baik, disebut juga dengan Syahrul Quran. Disebut juga hadirin sekalian bulan Ramadan dengan sebutan Syahrut Tilawah. Bulan di mana orang paling banyak membaca Quran. Bukan hanya di Ar-Rahman saja Pak. Di Masjid Agung juga begitu. Di Istiqlal juga begitu. Bahkan di Masjidil Haram. Membaca Quran itu paling banyak di bulan Ramadan. Tidak bisa dipungkiri Pak. Wah berarti imannya orang itu tidak bagus. Inilah keistimewaan Ramadan. Setelah Ramadan, mohon maaf, tetap tidak sama dengan Ramadan Pak. Di Masjidil Haram pun orang kalau sudah selesai Ramadan, frekuensi membaca Quran itu beda Pak dengan Ramadan Pak. Inilah kehebatan di bulan Ramadan. Disebut juga dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Ya, kalau sampai kita bertemu dengan Ramadan, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, rugi luar biasa. Allah menaburkan ampunan, kita tidak menyambutnya dengan baik. Disebut juga dengan Syahrul Marhamah, bulan kasih sayang. Semua ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah. Perhatikan baik-baik, saya berikan contoh. Ya, betapa murahnya Ramadan ini. Bu Nun Sewu, jenengan kalau sholat malam jam pinten Bu? Halo? Jam pinten? Loh kok suara wong lanang kok emang? Nggih Bu, jam pinten Bu? Oh jam 3. Bapak jam pinten Pak? Kalau sholat malam tahajud jam pinten Pak? Jam 4. Nggih ta? Witir jam 4. Jadi bener mulai sholatnya jam 3 nggih, witirin jam 4 nggih. Taruhlah jam 3. Jam 3 ini waktu yang mudah apa yang sulit Bapak Ibu? Nggih Bu. Untuk sholat jam 3 bagi yang biasa mudah. Tapi bagi orang awam jam 3 ini sulit Bapak Ibu. Betul nggih? Padahal 4 kemuliaan yang Allah janjikan bagi orang yang mau sholat malam. Perhatikan baik-baik. Ada 4 kemuliaan yang Allah janjikan bagi orang yang rajin sholat malam. Disebutkan dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, mulai ayat 79 dan seterusnya itu. Ya, 4 kemuliaan tersebut perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Orang yang rajin sholat malam, Allah akan angkat derajatnya, ditempatkan di tempat yang terhormat. Itu yang pertama.
Yang kedua, sesuai dengan doanya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alli min ladzunka sultanan nasiro. Ada yang kedua, kalau orang yang rajin sholat malam itu bekerja, dia diberikan pekerjaan yang bagus, Pak. Jadi ketua takmir dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Jadi kepala sekolah dipertemukan dengan guru-guru yang baik. Menjadi pemimpin, menjadi apapun dia dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Sehingga pekerjaannya lebih mudah dikerjakan. Yang ketiga, kalau orang itu punya masalah, maka Allah hadirkan solusi yang terbaik. Allah hadirkan jalan keluar yang baik. Dan yang keempat, kalau orang yang rajin sholat malam itu, Pak, ada masalah, dia punya prestasi yang bagus, terus diiri sama orang, terus didengki sama orang mau berbuat jahat dengan sihir, dengan santet dan sebagainya, maka Allah hadirkan sultanan nasiro, kekuatan yang menolong. Itu janji Allah, Pak, bukan untuk semua orang. Jenengan sholat subuh sehusu apapun tidak mendapatkan tawaran yang 4 ini, Pak. Hanya untuk orang yang rajin sholat malam, Pak. Karena cerita ini satu paket dengan perintah wa minal laili fatahajjat bihi itu. Satu paket. Jadi ini memang diperuntukkan oleh Allah untuk orang yang rajin sholat malam. Artinya apa? Orang yang tidak rajin sholat malam tidak mendapatkan ini. Rugi enggak, Bu? Rugi enggak? Halo? Rugi, Bang. Dan untuk melakukannya sulit karena harus bangun jam 3 dan setengah 3. Perhatikan baik-baik. Di bulan Ramadan, hadirin sekalian, di bulan Ramadan Allah hadirkan kemurahan itu, tidak harus bangun jam setengah 3 malam. Tidak harus bangun jam 3 malam. Apa kata Allah? Seakan-akan Allah mengatakan begini, untuk mendapatkan pahala sholat malam di bulan Ramadan, cukuplah kamu sholat taraweh. Isya berjamaah dilanjutkan dengan taraweh berjamaah. Cukup bagiku kamu akan mendapatkan kemuliaan. 4 kemuliaan yang aku janjikan untuk orang-orang sholat malam. Ini masih kurang hebat bagaimana, Pak? Jadi kalau di luar Ramadan, mohon maaf, kalau di luar Ramadan orang itu jarang sholat malam, lalu bertemu dengan Ramadan, masih juga belum mau sholat malam, padahal sholat malamnya cukup jam 7 malam kan, Pak? Jam 7 malam isya langsung taraweh, betul? Bondo amin tok. Lah ngoten nggih. Wong sing diimami ganteng, wis ganteng enak kene suarane iki. Senggel ya. Nah, ini sudah kurang apa ini? Adik kita ini, ya Mas ya, dari mana? Padang ya, Masya Allah, Minang. Apa yang diragukan dari anak Minang ini? Masya Allah. Ya. Tadi mana tadi? Yang imam tadi mana? Yang imam tadi? Ya, Aswad. Mana Aswad? Dari mana? Oh, asli Madura. Wah ini primordialisme ini ya. Jangan menyebut-nyebut suku lah ya. Ini primordialisme ini ya. Sektarian ya. Baik, tidak apa-apa ya. Itu bukan asmat tapi madas. Baik ya, saya lanjutkan hadirin sekalian. Disebut juga oleh Rasulullah sebagai syahrul marhamah tadi. Yang terakhir syahrul ijabah, bulan di mana semua doa akan diijabah oleh Allah. Baik, terus apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, Bu? Ini biar jadi bekal nggih selama 1 bulan ini. Yang pertama ada 7 sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama mengakhiri sahur. Jenengan wau sahur jam pinten, Pak? Bagus, 3:30. Tapi ibu-ibu kan bangunnya kan mesti lebih awal kan, Bu ya. Kalau bapak-bapak kan tinggal diketok, ayo sahur. So ayo sahur nggih. Wau sahur napa, Pak? Jenengan, Pak? Oh, susu mawon. Masya Allah, alhamdulillah. Loh, ada Bapak Ibu orang itu yang sahur tuh enggak pakai makan nasi tuh ada. Ya, saya kapan tuh ketemu sama orang cukup kurma katanya. Kurma tapi 2 kilo, Pak. Wah, ini luar biasa. Kurma sukari 2 kilo sudah ya. Loh enggak, memang ada, Bu, seperti hanya kurma 3 biji katanya. Karena apa juga untuk apa ya, program diet juga. Enggak apa-apa, Bu. Ya, sunnahnya itu kan memang yang manis-manis. Mengapa yang manis? Karena memang kalorinya lebih tinggi dan lebih mudah terserap oleh tubuh. Nah, hikmahnya mengakhiri sahur, Pak, ada 2.
Yang pertama, kalau sahur itu di akhir, yang pertama hikmahnya apa? Dekat dengan waktu subuh. Sahur itu sunnah. Allah menjanjikan keberkahan. Tapi setelah sahur itu ada sholat yang hukumnya fardu. Jangan sampai karena membelani sahur, akhirnya apa? Keturun, terus akhirnya apa? Tidak sholat subuh. Jenengan mau sahur jam 1 boleh Pak, tidak dilarang Pak. Ya, tapi kan terlalu jauh. Masa mau nunggu jam 1 sampai subuh? Mesti ketiduran, bablas. Akhirnya apa yang lebih utama ditinggalkan. Hikmah yang kedua, makanan itu lebih lama dari tubuh kita Pak. Makanan itu dalam tubuh Pak, dari informasi 5 sampai 8 jam. Kalau jenengan sahurnya jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jam 9 itu perutnya sudah kosong Pak. Jam 10 sudah ada tanda-tanda memprihatinkan Pak. Loh betul, jam 12 sholat zuhur ndak pulang Pak. Karena apa? Lemah masjid kayak ngene, wis turu ae sampai maghrib. Ini Pak memprihatinkan dan akhirnya Pak ndak produktif, dirasani sama orang-orang di luar Islam. Itu coba lihat orang Islam tuh, bareng wis poso, kerja wis aras-arasen. Ndak semangat, turu tok. Karena apa? Salah teorinya. Tapi kalau kita sahurnya jam 3:30 sampai selesai jam 4, jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 baru selesai, baru kosong perut kita. Ya, penyesuaian sebentar lagi sudah azan maghrib. Itu hadirin sekalian. Kapan Bu batas waktunya sahur itu Bu? Assalatu wassalamu alaik. Boleh enggak ini? Ya Imam al-Mujahidin. Boleh enggak makan ini? Boleh, tapi jangan terus disempat-sempatkan nambah. Itu peringatan. Berapa menit Pak tarhim ini Pak? 10 menit. Diperhitungkan itu cukup untuk mengakhiri sahur, sikat gigi. Anjuran saya setelah sikat gigi itu hadirin sekalian minum air putih. Karena apa? Pasta gigi itu odol itu kan ada mentolnya Pak, ada minnya. Itu ke kerongkongan itu agak kering. Maka dinetralisir dengan air putih. Jangan terus tarhim nambah kolak, nambah soto, nambah bakso. Begitu adzan pentolnya nyantol. Bingung, iki diapakno iki pentol. Golek hukum ya kan. Wah, telat. Nggih, tarhim itu dipakai untuk apa? Penyelesaian, mengakhiri. Pun nggih sudah. Yang pertama, yang kedua membaca Quran. Ya, yang dianjurkan di bulan Ramadan memperbanyak baca Quran. Harus hatam enggak? Harus hatam? Enggak harus hatam Bapak Ibu. Lewong apa level Iqra siji hatam tekan ndi? Wangel. Tapi apa yang diperintahkan itu dipersering membaca Quran. Saya yakin jenengan biasanya habis subuh itu baca Quran. Betul Pak nggih? Tapi di bulan Ramadan jangan habis subuh saja Pak. Ya, satu Quran itu ada berapa juz Bu? 30 juz. Nggak kepingin tah satu bulan tuh hatam satu kali. Kepingin. Bagi yang lancar seperti ustadz-ustadz ini, ya jangan cuma satu kali. Saya kemarin ketemu sama teman-teman dari Stitki itu satu bulan bisa 3 kali Pak. 10 hari 1 kali, 10 hari 1 kali, 10 hari 1 kali. Dan banyak diantara jenengan ini, saya yakin di ruangan ini walaupun bukan imam sholat, mungkin punya target hataman itu sampai 3 kali Pak. Satu bulan itu kebetulan sekarang ini kita sholatnya puasanya 30 hari Pak. 30 hari kita puasa sekarang ini. Ya, satu Quran berapa? 30 juz. Berarti satu hari berapa Bu? Dikuat-kuat sedino sak juz. Insya Allah hatam nanti. Kalau hatam tuh Bu seneng rasanya. Ya, apakah harus dimulai dari dari awal? Tidak harus. Ya, bacaan saya Pak sama ingat sampai surah Yusuf Pak. Ya, apa mau dilanjutkan? Monggo silakan. Hanya jujur ya. Saya itu kadang-kadang memang dari awal Pak, karena seneng Pak. Hatam satu kali Quran tuh seneng. Saya hatamkan Quran tuh paling banyak tuh waktu Covid Pak. Waktu Covid tuh gak nang dindim maca Quran terus. Ya, itu seneng Pak. Hikmahnya di situ hadirin sekalian. Ya, jadi tidak apa-apa, tidak harus hatam. Yang lancar tidak harus 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali dan seterusnya. Yang penting memperbanyak baca Quran. Kata Rasulullah, alif lam mim itu bukan hanya 1 ayat, tapi berapa huruf? 3 huruf. Baca Al-Quran itu Pak diganjar pahala oleh Allah bukan tiap surat,
juga bukan tiap ayat, tapi berapa? Tiap huruf. Satu huruf berapa pahala? 10 kebaikan, 10 pahala. Itu di luar Ramadan, di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi oleh Allah. Sudah. Yang ketiga hadirin sekalian, memperbanyak infak dan sedekah. Memperbanyak infak dan sedekah di bulan Ramadan. Ayo, Rasulullah itu Pak kalau masuk bulan Ramadan, sedekahnya itu seperti angin berhembus kencang. Rasulullah. Jadi seakan-akan uang itu yang dapat rezeki dari Allah itu tidak masuk ke rumahnya Pak, langsung keluar lagi. Lah nek kene kan kucing-kucingan Pak. Duit itu langsung dideluk-delik nanti. Oh, buka dompet kok ATM-nya wake Pak. Bahkan banknya belum ada, ATM-nya sudah punya dia Pak. Padahal itu ada luar sakabeh. Ya, berinfak ini kesempatan hadirin sekalian. Afdalus sadaqatin fi Ramadan. Sedekah yang paling bagus adalah sedekah di bulan Ramadan, termasuk memberi makan orang yang berpuasa. Wonten jadwal takjil Bu nggih. 1 bulan berapa kali Bu jenengan? Tergantung. Loh. Oh nggih, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Nggih Pak Rizal nggih. Jadwal takjil nggih. Bu, saya ingatkan nggih, jenengan kalau ngirim takjil, tolong dikirim takjil yang bagus-bagus, Pak. Ya, ojo disortir sing elek-elek dikirim nang masjid. Sing jenenge pukis ku nang dindi bisa 2 warna, Pak. Pukis itu 2 warna. Minimal itu. Sing dikirim ku sing sak warna tok. Lah, sing gosong sing dikirim. Jarno cek kapok sing buka nang masjid. Weleke ya Allah. Terus nek ngirim takjil Bu, enggak usah macem-macem. Wong omahe lho sebelah masjid. Oleh ngirim takjil sampai muter RT sebelah. Lho Bu mau kemana? Ngirim takjil. Dipamer-pamer no pukis sih Masya Allah. Enggak boleh Bu nggih. Biarkan Allah yang membalas. Termasuk sumbangan. Mungkin ada di tempat kami ini ada ditempel sumbangan. Lelang porsi Ramadan. 1 porsi 10.000. Ada yang nulis 100 porsi, ada yang nulis 50 porsi. Saya masih ingat itu ada tulisan 200 porsi. Namanya hamba Allah. Karena ingin tidak ketahuan, Pak. Bagus, Pak. Nanti panitia dilaporkan ya hamba Allah, tidak usah digoleki. Biarkan mereka itu memang ingin tidak diketahui siapa-siapa. Tapi jangan terus diumum-umumkan. Ya, anggere ana wong lewat dijawil, Mas, sampan ro gak sapa hamba Allah? Aku. Anggrono wong lewat dijawil sampean ro gak hamba Allah ku sapa? Aku. Pancen sengaja tak rahasiakno. Lho, kabeh wong diceritani ya gak rahasia maneh wisan. Pun nggih, itu yang ketiga. Yang keempat, memperbanyak salat sunnah. Memperbanyak salat sunnah. Bapak Ibu, kalau biasanya jenengan masuk subuh ini mepet dengan waktu Waktu salat. Saya anjurkan di bulan Ramadan awali masuk subuhnya. Ada 2 sholat minimal yang bisa kita kerjakan sebelum subuh. Tahiyatul masjid dan apa Pak? Qobliyah subuh. Kalau jenengan hanya punya 1 waktu saja, ya mungkin masuk mepet tinggal 3 menit, tidak mungkin itu 2 kali sholat sunnah Pak. Hanya 1 kali sholat sunnah. Maka saya anjurkan pilihlah qobliyah subuh. Kalau jenengan bisa melakukannya di rumah, silakan. Ya, lakukan qobliyah subuh di rumah. Ya, hanya hitungannya begini. Kalau jenengan melakukan di rumah, lalu seketika berangkat sampai di masjid masih nututi takbirnya imam, ya, maka selanjutnya boleh kerjakan qobliyah subuh di rumah. Tapi kalau sekiranya jenengan mengerjakan qobliyah subuh di rumah, ya, terus berangkat ke masjid, mengingat rumahnya jauh, begitu berangkat ke masjid terlambat, imamnya mungkin sudah takbir atau mungkin sudah dapat rakaat 1, maka saya anjurkan berikutnya jangan kerjakan qobliyah subuh di rumah, tapi kerjakan qobliyah subuhnya di masjid biar bisa mendapatkan takbiratul ulanya imam. Faham Bapak Ibu nggih? Dan kepada imam untuk salat tarawih, salat malam nggih Mas Minang, ya, saya anjurkan ojo dawa-dawa. Sampai nek ngimami dawa, yakin ndak yakin dirasani mbak ibu-ibu nang mburi, dibatin sampean. Wis dawa angel Pak.
kene gak ero kabeh maca apa sampai dibatin sama ibu-ibu. Iki ana temen tanang Al-Qur'an iki. Lho betul, aku iki prosoku wis hatam Qur'an kecilik, tapi aku gak pernah krungu. Iki surah apa sing diwaca iki? Silakan ya. Dan biasanya yang disukai orang-orang itu agak cepet. Mawasio suaranya enak. Alhamdulillahi rabbil. Aduh, kok gak mari-mari ya. Ya, apalagi orang itu tidak mengenal suratnya, Pak. Kalau yang tidak mengenal suratnya mesti lebih capek. Betul nggih? Lebih capek. Coba yang dibaca alam nasrah lak langsung alhamdulillah. Melok maca kabeh. Ya, kalau sampai misalnya yang dibaca wis dawa angel, syaratnya siji Mas. Ojo sampai macet. Nek macet gak kira direwangi sampean. Paling dikapok-kapok kawapokmu kapan. Rasakno kon. Wong kene iki biasane mek alam nasra, alam tarum mbok kei surat sing angel-angel pek-peken dhewe ku. Ya. Imame bengak-bengok, famangkana, galok sing rewangi. Ya. Jare makmu famangkana nang Quran iku akeh. Iki famangkana sing ndi? Famangkana ya kan. Mangkana akhirnya ono sing nyaut mangkana aja dawa-dawa. Kul huwaile. Ya. Makmum itu yang seneng dibaca ya, Ibu yang dikenal. Yang dikenal isok melok moco. Tapi beliau ini Bu hafalan Qur'annya banyak. Sudah 30 juz. Lewong hafal Al-Qur'an 30 juz mosok dik sing diwaca me alam nasro alam taro. Lala percuma mondok. Ya, tapi anjuran saya ndak panjang-panjang dan bacanya agak cepat ya. Ya Mas ya. Nanti sampan kalau lama taraweh selesai jam berapa Pak? Normalnya Pak? 8:30. Lumayan lama itu. Ya, taruhlah jam 8:30 ya, jam 8:30. Jenengan ngimami lama, selesai jam 9 dititeni sampan. Mas apa? Fahrul. Ya, sampai jam 09. Didelok jadwal mbak ibu-ibu. Kan ana jadwal didelok. Kapan ngimami maneh Mas Fahrul iki? Oh, iki lho tanggal 4. Gak katene aku salat nang kene. Buyar kabeh. Wis gak ada sing teko. Sampan dipanggil sama Pak Rizal nanti. Ya, jadi upayakan orang itu salat seneng. Lah ngoten Bu nggih. Seneng. Wis nang kono wae. Bacaane enak, ya rada cepet ya gak dawa. Wis bacaane Iqra loro. Ya. Lho nggih Pak, kan ada. Wis bacaane gak enak, adik suwi pisan ya kan. Dititeni kok sampean. Sampean ngimami maneh, didelok balik mana arek Padang iki, arek Minang iki. Gak kapok-kapok. Nggih, gitu Mas ya. Ya buatlah orang itu seneng ya. Baik ya. Itu ngimami. Sampeyan nek kepengin sing dawa Mas, nang omah. Sampan tekno Quran itu. Ya. Loh enggak apa-apa ya. Kalau saya kepingin Ustaz. Saya ini sudah hatam Quran, sudah hafal Quran. Lah, kalau seperti itu silakan sholat tahajud sendiri di rumah, habiskan Quran itu. Ya, kalau perlu sekali berdiri satu hatam Quran, enggak apa-apa. Baik, itu Bapak Ibu ya. Yang pertama mengakhiri sahur, yang kedua memperbanyak baca Quran, memperbanyak infak sedekah, dan yang ketiga mengawali buka puasa, memperbanyak sholat sunnah. Yang kelima mengawali buka puasa. Ngapunten. Kalau ada orang begitu azan maghrib dia langsung minum, ojo terus diarani geragas. Loh ini memang sunnahnya seperti itu. Aku sik kuat kok, aku tak sholat maghrib sik. Mari sholat maghrib aku tak buka. Itu justru malah menyalahi sunnah. Sunnahnya itu begitu azan kita langsung menikmati karunia dari Allah. Hanya hati-hati Bu, hati-hati Pak. Wonten TPQ ada anak ngaji Pak. Saya hanya mengingatkan Pak Karbudin, mikir jok keleleran Pak. Iki wae poso lho. Lho teman Pak, arek cilik dipanas-panasin mbek sing gede. Kon wani gak adan. Sik jam 5 seprapat Pak. Ayo kon wani gak adan. Arek cilik dipanas-panas ditantang. Lho wani Mas, aku Mas. Ayo adan nek wani kon. Miki keleleran, adan temenan buyar sak kampung batal kabeh Pak. Lho nggih temenan Pak. Lho ini betul Pak, makanya harus disimpan baik. Khusus Ramadan Pak.
khusus Ramadan. Dan nun sewu, takmir aja terus takmir kadang-kadang ya rada ndablek pisan. Wis wayahe wong lapar, wong luwe, nyoba mik lho, nyoba mik. Allah, tes Allah. Buyar temenan, Pak. Loh, ada Pak orang sholat itu ya ternyata imamnya itu baca ayat kursi. Sebelum ayat kursi dia baca dulu, Pak. Ya, ayat yang ke-254. Ayat kursi apa awalannya, Pak? Allahu la ilaha, Pak ya. Begitu Allah, makmum dikira Allahu Akbar, rukuk semua, Pak. Padahal imam melanjutkan membaca ayat kursi. Ya, imam pun juga harus begitu. Kalau imam misalnya mau sujud tilawah, imam juga harus ngumumkan. Bapak Ibu, nanti di rakaat yang kedua saya membaca surah As-Sajdah. Nanti kita sujud tilawah. Sujud tilawah diumumkan. Jangan sampai nanti begitu Allahu Akbar, yang lain rukuk, imamnya sujud, Pak. Mengapa? Karena tidak diumumkan, dianggap orang sudah paham semuanya. Nah, ini etika dalam sholat. Makanya imam dengan makmum itu harus sepemahaman. Imam dan makmum itu harus sepemahaman. Contoh misalnya, ya sujud akhir dalam sholat itu kita diperbolehkan untuk berdoa walaupun tidak dibaca. Ya, imamnya orang baru. Saya ulangi, imamnya orang baru, tidak terbiasa. Ya, dia biasa dengan kebiasaan di rumah, sedangkan di masjid belum ada kebiasaan seperti itu, Pak. Akhirnya Pak, sujud terakhir imam ini lama. Karena apa? Imam punya pemahaman, boleh berdoa. Makmumnya belum diajari. Akhirnya makmum batin kok suwi. Akhirnya sing dangak, opo dangak didelok, opo gak tangi-tangi imam. Padahal imamnya berdoa. Karena makmum tidak sepemahaman, akhirnya makmumnya batal. Waduh, dengar loh, gurung tangi, sujud mana yang aku timbang kok aku ya di pada nombek keledai, ya kan? Ya, ini hadirin sekalian sudah mengawali buka puasa. Yang keenam, qiyamul lail, salat tarawih. Salat tarawih diperbanyak, hadir ya. Jangankan ya kalau di luar kita jarang salat malam, begitu bertemu dengan Ramadan maka kita harus salat malam. Yang ketujuh, hadirin sekalian, iktikaf di masjid. Kenapa iktikaf niku, Pak? Berdiam, merenung, lalu menghadirkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sambil bermohon ampun kepada Allah. Hadirin sekalian, saya sampaikan Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, Rasulullah itu dijamin surga. Saya ulangi, Rasul itu dijamin surga. Dosanya diampuni kalaupun ada. Doanya ditawarkan oleh malaikat Jibril. Begitu masuk malam 21, saya ulangi, begitu masuk malam 21, Rasul itu Pak di masjid, tidak pulang ke rumahnya sampai Rasul mendengar bahwa Ramadan telah berakhir. Apa tandanya? Takbir, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah masuk tanggal 1 Syawal. Sudah bukan Ramadan lagi. Rasul baru pulang bertemu kembali dengan keluarganya. Pak, ngapunten, Rasul tuh istrinya banyak. Dipamiti semuanya, Pak. Karena apa? Iktikaf di masjid. Jenengan istri cuma satu, Pak. Lah terus gak dipamiti, terus posing diaboti. Rasul tuh istrinya banyak, dipamiti semuanya. Saya tak iktikaf ya, iktikaf ya, iktikaf. Begitu masuk malam 21, Rasul tinggal di masjid. Sepanjang hari, sepanjang malam. Bahkan ketika Rasul mandi, rambutnya itu Pak selesai mandi, rambutnya disisir oleh Aisyah dari luar masjid. Karena Rasul tidak meninggalkan masjid. Ya, istrinya bergantian ziarah untuk mengantarkan bukanya, untuk mengantarkan sahurnya. Itu hadirin sekalian. Maka nanti kami anjurkan ketika sudah masuk 10 malam terakhir, ayo iktikaf di masjid. Kita ramaikan masjid, jangan lagi masjid ditutup. Sudah tidak modern lagi sudah. Masjid itu Pak 24 jam, apalagi ini bulan Ramadan, apalagi 10 malam terakhir. Lah wonten anu Bu nggih, wonten sahur bersama nggih. Sahur bersama itu artinya bawa bekal sendiri-sendiri atau memang disediakan? Disediakan. Jadi bukan hanya datang bersama-sama tapi makan bersama-sama. Bagus Bapak Ibu. Jadi orang itu sudah enggak mikirkan apapun sudah. Datang ke masjid. Boleh enggak perempuan iktikaf? Boleh Pak. Boleh enggak anak kecil iktikaf? Boleh Pak. Saya mohon maaf Pak, anak saya waktu masih umur 5 tahun itu saya gendong seperti gelangsing itu. Saya bawa ke masjid. Betul Pak. Walaupun hanya tidur,
saya hanya ingin berpesan kepada anak saya, nek wayai 10 malam terakhir, ya, kamu bukan lagi di rumah tapi kamu di masjid. Biar mereka mengenal, dan alhamdulillah sampai sekarang mengenal, Pak. Kalau 10 malam terakhir di masjid, apa yang dilakukan hadirin sekalian, perhatikan. Kalau jenengan tidak bisa sepanjang hari sepanjang malam, saya ini masih ASN, Pak. Kalau saya sepanjang hari sepanjang malam di masjid, Pak, selesai Ramadan dapat surat peringatan saya, Pak. Ya, tapi kalau tidak bisa sepanjang hari sepanjang malam, paling tidak hadirin sekalian, sepertiga malam terakhir kita tuh di masjid, Pak. Jadi jenengan habis salat tarawih, monggo silakan, mau pulang silakan. Ya, bertemu dengan keluarga dulu. Nanti jam 11, jam 12, ayo kembali ke masjid. Masuk kembali ke masjid. Urutannya apa? Salat tahiyatul masjid. Tidak ada salat setelah witir. Itu kalau salat malam. Salat nggih, tidak ada salat setelah witir. Jenengan kan sudah tarawih kan? Sudah witir kan? Tidak ada salat setelah witir. Itu kalau rangkaian salat malam. Ya, salat tahiyatul masjid itu bukan bagian dari salat malam. Silakan. Ya, lakukan setelah sholat tahiyatul masjid, monggo silakan. Yang paling penting itu adalah merenung, ya. Lalu kita menghadirkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sambil memohon ampun kepada Allah. Oh, kalau ngantuk baca Quran. Oh, kalau ngantuk sholat mutlak. Silakan lakukan sholat apapun hadirin sekalian. Sholat itu hanya untuk sekedar selingan. Ada beberapa masjid yang ketika 10 malam terakhir mereka melakukan sholat malam. Itu bukan itikaf, Pak. Itu sholat malam. Salat malam, silakan mau baca Quran, mau salat malam, silakan. Sedangkan itikaf sendiri yang paling urgen dari itikaf itu merenung, lalu menghadirkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, seraya kita memohon ampun kepada Allah. Oh ngantuk mau salat silakan, oh ngantuk baca Quran silakan, oh ngantuk mungkin pergi berwudu silakan. Itu adalah bagian dari itikaf kita kepada Allah. Sampai akhirnya kita benar-benar mendengar bahwa Ramadan telah berlalu. Bapak Ibu mohon maaf, yang punya kebiasaan untuk menyiapkan bingkisan diberikan kepada tetangga handetolan, monggo silakan. Tapi jangan sampai persiapan bingkisan itu mengganggu ibadah kita di 10 malam terakhir. Saya juga punya kebiasaan begitu, Pak. Menyiapkan bingkisan dibagikan pada tetangga kanan kiri, pada keluarga. Tapi saya pesan sama istri saya, jangan sampai urusan seperti ini mengganggu ibadah di 10 malam terakhir. Silakan, saya tidak menyalahkan. Belanja pun juga jangan malam hari. Ya, Ramadan mau pergi, Ramadan mau pamit, tinggal 9 hari, ditinggal, Pak. Ditinggal ke mana? Ke Delta Plaza, ke Tunjungan Plaza, cari diskonan. Alah belonjoin yang pasar rukun. Hanya golek diskonan tok, dibanding-banding enggak tuku. Ya, untuk apa? Ya, Ramadan sudah mau pergi, sudah mau pamitan Ramadan, kita malah meninggalkan masjid. Justru di saat-saat terakhir Ramadan mau pamitan itulah kita dekap erat Ramadan itu. Betul Pak nggih? Kita perbanyak beribadah. Di Istidq itu ada bacaan powerful, ya, gambarnya Ustaz Saleh Dirham. Ya, powerful. Apa maksudnya? Ayo di bulan Ramadan kita betul-betul tingkatkan ibadah. Bacaan Qur'annya ditingkatkan, salat sunnahnya ditingkatkan, infak sedekahnya ditingkatkan. Termasuk memohon ampun kepada Allah. Yang paling penting doa nanti kita sampaikan. Apa Pak doanya memohon ampun itu? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami. Apa maknanya hadirin sekalian? Perhatikan Pak, jenengan Pak kalau minta kaya kepada Allah. Ya, ternyata sampai umur 70 tahun kita meninggal tidak kaya-kaya. Maka sadarlah jenengan tidak kaya hanya selama 70 tahun. Betul Pak nggih? Hanya tidak kaya selama 70 tahun. Kalau jenengan mau sabar, ikhlas, tetap beribadah kepada Allah, masuk surga. Di surga tidak ada orang miskin. Ada orang yang sakit bertahun-tahun minta diangkat penyakitnya oleh Allah. Ternyata sampai meninggal umur 70 tahun, penyakitnya enggak diangkat oleh Allah. Tetap sakit, bahkan meninggal karena sakit itu. Tapi kalau kita mau ikhlas, mau sabar, tetap beribadah kepada Allah, maka sampaikan pada orang itu. Sesungguhnya sakitnya hanya 70 tahun. Di surga tidak ada orang sakit. Tapi hati-hati Pak. Kalau jenengan memohon ampun kepada Allah, tidak dikabulkan oleh Allah, urusannya sampai ke akhirat Pak. Kalau jenengan minta sembuh, tidak dikabulkan, di akhirat tidak ada orang sakit Pak. Di surga itu tidak ada orang sakit. Jenengan minta kaya, tidak dikabulkan oleh Allah, di surga itu tidak ada orang miskin Pak. Semuanya kaya raya.
Tapi kalau jenengan memohon ampun kepada Allah tidak diampuni oleh Allah, urusannya sampai akhirat, Pak. Betul, Pak nggih? Makanya menangislah di 10 malam terakhir dan mudah-mudahan tangisan kita diijabah oleh Allah. Yang terakhir hadirin sekalian, Ramadan ini ada di bulan yang ke-9. Ramadan Allah tempatkan di bulan yang ke-9. Apa maknanya hadirin sekalian? Seperti kehamilan seorang ibu. Orang hamil itu berapa bulan, Pak? 9 bulan. Melewati kehamilan yang ke-9 bulan, maka lahirlah bayi suci yang tidak pernah punya dosa. Lahirlah bayi suci, sama seperti kita di bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, karena iman, karena ikhlas dan ibadahnya itu berkualitas. Tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak senggama, tapi dia jaga telinganya, dia jaga matanya, dia jaga lisannya, dia jaga hati dan pikirannya, dan dia tingkatkan ibadah-ibadah sunnahnya, maka jaminannya kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Makanya di akhir Ramadan itu, Pak, setelah Ramadan ada hari namanya Idul Fitri. Napa Bu artinya, Bu? Apa Bu artinya Idul Fitri? Ngapunten Pak nggih, kalau harfiahnya, terminologinya itu adalah kembali makan. Idul Fitri Bu kembali makan. Makanya di hari raya Idul Fitri kita diharamkan puasa, kembali makan. Bedakan fitri dengan fitrah. Kullu mauludin yuladil fitrah, itu fitrah itu suci. Tapi kalau fitri, zakat yang dibagikan ini zakat apa, Pak? Zakat fitri. Apa zakat fitri? Kalau enggak beras, sagu, gandum, semua makanan ada zakat fitri, ada zakat mal. Lah ini Idul Fitri itu kembali makan. Hanya karena ada makna barusan yang saya sampaikan itu, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa yang telah lalu, maka ulama itu memaknai juga Idul Fitri dengan kembali suci. Mudah-mudahan kita benar-benar kembali suci. Bayangkan Pak, umur 70 tahun tapi dosa diampuni oleh Allah. Umur 50 tahun dosa diampuni oleh Allah. Sedangkan pahala terus menggunung. Ya, makanya saya berharap nanti sampai hari terakhir kita benar-benar beribadah di bulan Ramadan. Jangan sampai meninggalkan masjid terutama di hari-hari terakhir. Betul Bung? Jangan seperti orang-orang di masjid lain itu. Kagetan Pak. Tarawih kebek. Hari pertama penuh, hari kedua mulai Pak, softnya mulai meningkat. Meningkat artinya semakin ke depan Pak. Tambah ente, terakhir karek muadzin mbak imam itu. Lek-lekan. Ya, betul Bang nggih? Jangan. Ya, Bu, nanti putra-putrinya kalau ke masjid ojo mek dipeseni masalah sandal tok. Sandalmu delikno. Mau bengi sandal ustad hilang. Sandalmu delikno. Akhirnya apa? Wis gregetan mbak ibu disangoni gembok, sandal digembok, dicolong sak gembok-gemboke pisan. Kasih uang saku biar mereka tuh belajar berinfak. Betul Pak nggih? Belajar berinfak, ojo mek dititipi masalah sandal terus sampai akhir Ramadan. Silakan, anak-anak mungkin sekedar santai di luar istirahat, silakan, jangan dipaksakan. Yang penting mereka tetap di masjid sampai akhir Ramadan, sampai benar-benar kita puas menikmati Ramadan dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin sekalian, saya bermohon kepada jamaah sekalian. Setelah pengajian ini, setelah kajian ini, mohon tidak langsung meninggalkan masjid. Kita sholat sunnah 2 rakaat, maka insya Allah pahala kita seperti haji dan umroh, seperti yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih. Kita akhir dengan tahmid dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.